semakin menyusut gitu. Bertapa. Tujuannya apa untuk bertapa? Tujuannya untuk apa? Mati tapi hidup. Berarti mati sajeroning urip. Apa yang disebut dengan mukso? Terus berarti kenal dengan rajanya kayangan. Tidak bisa mati. Berarti belum nyampe ke sana ya. Hanya bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kita, channel Sang Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri diyawatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya tim Sang Jawa mendapatkan suatu oleh-oleh dari salah satu jamaah kita. Tidak tahu ini bentuknya apa, cuman rasa penasaran saja. Katanya pengen diungkap misterinya. Bentuknya seperti ini. Nanti kita coba lihat apa sesungguhnya misteri di balik barang ini. Kita juga tidak tahu ini apa. Untuk itu kita panggil saja orang yang punya ini untuk memberikan penjelasan dan kesaksian asal mula dulu barang ini dari mana, untuk apa manfaatnya, dan diperuntukkan untuk apa. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mohon dijelaskan ini apa? Barang namanya apa ini? Ini kalau kebanyakan orang bilang ini, ada yang bilang Batara Karang atau sebagian orang juga menyebutnya jenglot. Itu dulu berasal dari mana? Coba Pak dijelaskan biar pemirsa di rumah juga mengetahui asal usul sejarahnya. Proses mendapatkannya ini adalah barang kakak angkat saya dulu. Beliau mendapatkan barang ini pada saat beliau wirid. Makhluk ini datang, entah tujuannya apa. Jadi sama kakak angkat saya ini dipukul pakai sorban. Dipukul pakai sorban karena dia hidup waktu itu. Akhirnya ditangkap sama kakak saya. Nah, setelah ditangkap ini akhirnya dirawat sama kakak angkat saya. Nah, belum setelah beliau meninggal, istrinya sama anaknya nggak berani lagi merawat. Saudara-saudaranya juga nggak ada yang berani. Akhirnya barang ini dititipkan kepada saya. Gitu. Terus tujuannya apa barang ini ke kita itu? Penasaran dengan maksud dan tujuan adanya barang ini apa, seperti apa? Ini jadi mau mengungkap ini barangnya apa, dan memang kalau memang ini bisa untuk disempurnakan ya disempurnakan gitu tujuannya. Tapi fungsinya sendiri tadinya sampean sudah tahu apa belum? Kalau untuk fungsinya memang saya nggak terlalu ini gitu, nggak pati paham juga, dan tidak ini cuman megang aja. Terus untuk kesehariannya dikasih apa, ritual apa, makanan tertentu apa bagaimana? Kalau ini sudah dikasih minyak japaron. Jadi kalau dulu sebelum diinikan sama kakak angkat saya masih minumnya darah katanya gitu. Darah? Ya. Terus selain itu sebelum kesampaian pernah berpindah tangan? Sebelum ke saya sempat dipinjam sama teman juga, cuman beliau ini udah nggak sanggup karena perasaannya ini gelisah dan takut kalau ada apa-apa dia nggak bisa nanganinnya gitu. Apa profesinya orang yang minjem itu? Dia waktu itu masih punya lahan parkiran karena untuk jaga dia punya parkiran.
gitu. Jadi untuk apa ya? Backup itu Ya untuk backup, mungkin dia punya lahan parkirannya supaya nggak ada yang ganggu atau nggak ada yang ngerebut kali mungkin. Karena orangnya nggak kuat akhirnya dibalikin Nah, lagi. karena orangnya nggak kuat akhirnya dibalikin lagi ke saya. Oh, seperti itu. Ya udah, terima kasih atas penjelasannya. Ini juga ada rajah-rajahnya ini ya. Iya, itu memang dari kakak sayanya udah dikasih rajahnya. Raja ini pemeriksa tulisan-tulisan Arab apa itulah. Ini juga bentuknya semakin mengecil dan rambutnya semakin panjang ya. Iya, kuku-kukunya dan taringnya semakin tambah panjang dan badannya mengecil. Nanti kita coba akan ungkap tabir di balik misteri Batara Karang atau Jenglot ini dengan metode mediumisasi. Begitu saya memerlukan satu ini, teman tolong dibantu Mas Yus, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya sini, masih sini Mas ya. Tolong bantuannya ya Mas ya. Kita coba akan apa ya, mengungkap, mengecek apa sesungguhnya di balik mitos misteri Jenglot atau Batara Karang, sehingga mendapat perbincangan yang ramai di luar sana, khususnya para praktisi ahli supranatural yang katanya kalau memelihara Jenglot ini atau Batara Karang, orangnya akan menjadi lindungi, menjadi sakti. Sebenarnya ada apa ini di balik misteri Batara Karang ini, dan kenapa namanya Batara Karang, nggak yang lain saja, misal Batara Batu apa. Ya udah, siap-siap Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sang. Ya. Suaranya tersambung. Siapa kamu? Saya bukan siapa-siapa, saya orang biasa. Tapi saya mempunyai guru yang luar biasa. Duduk saja yang tenang, kita tidak ngomong apa-apa sampean. Saya cuma ingin berkomunikasi saja. Kenapa? Saya suka temui. Jangan. Nanti ada hadiah buat sampean. Nanti ada hadiah. Nanti ada sesuatu. Kamu nantang saya? Tidak. Saya cuma mau bertanya. Asal sampean. Kenapa sampean menjadi seperti ini? Dulu punya aji kesaktian apa? Hah? Mas, saya suka temui ini. Jangan. Ini kenapa sampean? Hah? Duduk saja yang benar. Jangan main kasar dulu lah. Saya cuma mau komunikasi. Ada apa? Saya mau tanya, kenapa sampean menjadi Batara Karang seperti ini? Dulu punya aji kesaktian apa?
Hah? Hmm? Bertapa? Duduk saja yang benar. Kalian siapa kalian? Saya orang-orang biasa, cuman kami punya guru yang luar biasa. Kalian saya makan. Kenal nggak dengan Sang Hyang Cahyani Nirwana? Kenal tidak? Kenapa? Kamu kenapa? Gimana saya? Kenal nggak dengan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Kenapa kamu bawa saya ke sini? Orang cuma diamanahkan saja. Inilah yang saya tidak akan mengapa-apakan sampean. Saya cuma pengen tahu biar orang-orang di luar sana juga tahu bahwa itu Batara Karang itu dulu apa asalnya, kenapa jadi seperti ini, tubuhnya semakin mengecil, semakin menyusut gitu. Bertapa. Tujuannya apa untuk bertapa? Tujuannya untuk apa? Mati tapi hidup. Berarti mati sajeroning urip. Apa yang disebut dengan mukso? Terus berhasil apa tidak? Nah itu buktinya masih ada tuh, terlihat di alam nyata. Kenapa? Iya berarti sampai belum sempurna muksanya gitu. Iya. Tapi saya tidak mati. Iya paham. Masih keinget apa dulu? Kenapa kamu saya bawa ke sini? Masih keinget apa? Masih keinget apa? Itu belum sempurna sampai. Tapi itu kenapa namanya Batara Karang? Kayak nama-nama dewa seperti itu. Oh tujuannya kekayangan. Nama-nama kayangan. Emang tahu kayangan seperti apa? Coba ceritakan seperti apa kayangan. Kerajaan. Tahu rajanya kayangan siapa? Tahu nggak? Tahu nggak rajanya kayangan siapa? Namanya siapa raja kayangan? Tidak kelihatan. Tapi kan namanya kenal ya. Siapa namanya? Zaman ini ada orang yang sering bolak-balik ke kayangan enggak? Banyak. Ada. Orangnya masih ada hidup. Banyak. Tapi yang sering terlihat jadi siapa? Siapa namanya? Sebut. Kenapa saya dibawa ke sini? Nanti entar Saya hancurkan kalian. orang saya enggak dolim terhadap sampean. Ini biar damai dulu ya. Mau ikut enggak dengan Raja Kayangan Sang Hyang Cahyani Nirwana? Yang sampai cari-cari Raja Kayangan. Mau ikut enggak? Ada apa kalian memanggil saya? Saya cuma penasaran, misteri di balik jenglot atau Batara Karang itu seperti apa? Katanya sampean tadi muksa tapi belum sempurna itu masuk. Jasad fisiknya masih terlihat itu di dunia nyata. Tapi saya Iya, paham tidak mati secara hakikatnya belum mati, tapi sampean kan berarti produk muksa gagal ya. Apa itu kamu? Kamu nantang saya? Tidak. Tadi katanya sering ke Kayangan. Berarti kenal dengan rajanya Kayangan.
Saya tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Oh, berarti belum nyampe ke sana ya? Saya bisa melihat. Hanya bisa melihat. Lu hidup pada zaman apa? Kerajaan apa? Majapahit. Kalau boleh tahu namanya siapa? Sampean namanya siapa? Arya. Arya siapa? Arya Dwipa enggak? Oh berarti yang ini ya? Kakak Arya Kamandanu apa gimana? Bukan. Dulu apa? Jabatannya sebagai apa? Pati. Rajanya siapa? Majapahit kan banyak rajanya itu. Siapa rajanya? Kamu ada apa? Banyak. Nanti ada sesuatu buat kamu. Saya hancurkan tubuh ini. Ya jangan. Kita akan menolong sampean biar sampean sempurna. Berarti udah berapa tahun sampai di situ ya? Apa yang sampean cari selama ini setelah menjadi Batara Karang? Saya mencari tumbal. Tumbal? Biar apa? Biar makan. Kenapa kok? Apa keilmuan sampean dahulu? Iya. Iya. Ilmunya seperti apa? Wah. Saktian. Kesaktian. Jadi sampean apa akhir hayatnya itu bertapa untuk menyempurnakan diri seperti itu? Saya ingin menyendiri. Menyendiri, biar menyatu dengan alam. Pinjam fotonya Kiai sini. Nanti ntar saya tunjukkan sesuatu. Berarti udah berabad-abad sampai hidup di alam nyata ini. Makanannya apa? Darah. Kalau sampean dimakan darah semakin ini apa? Seger, kenyang, rupanya bertambah. Wah, kekuatan saya bertambah. Kenal ini enggak? Wah. Siapa itu? Kenal enggak? Ya. Kenal apa tidak? Kenal tidak? Untuk di atas. Siapa? Kenal apa tidak? Kamu kenapa bawa saya ke sini? Kenal enggak? Di atas sana. Di mana? Ya atasnya atas mana? Kayangan. Katanya sampean sering kayangan. Kok sama raja Tidak kelihatan. tidak kelihatan. Berarti tujuan sampean ke kayangan tapi belum nyampe seperti itu. Iya. Saya ingin menyendiri. Menyendiri. Bapak, saya Mau disambung. kamu waktu belinya dunia. Hmm. Semana-mana pembunuhan. Wah. Dengan guru kami. Apa itu? Ya ini. Siapa itu? Itu tadi yang sampean bilang. Yang sering kayangan. Mau saya sambungkan? Saya mau pulang. Ntar dulu. Sampean itu pengen menyempurnakan diri tapi belum maksimal, belum berhasil. Adakah yang bisa membantu? Coba saya bantu ya. Saya coba bantu ya. Apa jaminannya? Ya insya Allah dicoba dulu.
Saya orang biasa tapi saya mempunyai guru yang luar biasa. Ini guru saya nih. Mau dicoba? Mau? Ya, biar nggak ada yang ganjel, ikhlaskan dulu. Ikhlaskan. Ikhlaskan Pak Jejen. Ya, Siap. Kehilangan. Nah, Pak Jejen ikhlaskan katanya. ikhlas, lillahi Ikhlas. ta'ala. Ikhlas. Saya mau dibantu di ini disempurnakan. Apa itu? Biar bisa mau sempurna. Mau? Apa salahnya mencoba? Bagaimana? Saya pengen menyendiri. Ya, ntar menyendiri lagi. Ikuti kata-kata saya. Saya sudah muak dengan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Bantu saya. Panas. Coba. Tembak aja langsung, Mas. Jangan, biar sadar. Ikuti kata saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu saya. Ya Allah, yang mengganjal untuk mengucapkan lafal syahadat dengan mengucapkan bercatat. Ayo, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad semua pelindung. Ilmu apa ini? Oh, berat. Bagaimana rasanya? Saya mau pergi. Itu dibuang-buang dulu itu ilmu yang lama ini. Masih ada yang mengganjil? Perjanjiannya putusin, Mas. Perjanjian. Sembilan semua dan syukur sin jadi satu. Semua perjanjiannya itu terputus dengan sin. Semua rohani jasmani dan rohani menjadi syafaat. Ya. Saya terima kasih. Iya. Berarti sampean sudah sempurna ya. Jadi sampean tujuan ini buat apa ya? Pelajaran bagi manusia-manusia yang masih hidup di zaman sekarang. Iya. Berkatalah jujur. Berkatalah jujur. Berkatalah baik. Maunya biar enggak menjadi seperti sampean menjadi jenglot itu bagaimana? Jangan bersekutu dengan setan. Nah. Dulu menyembah apa? Saya pemuja. Sang Hyang Pamuja. Memuja saya. Memuja. Bersekutu dengan setan. Wah, Kekuatan dari setan semua. Iblis. dulu emang umum seperti itu ya, zaman-zaman dulu ya, belum ada. Dulu yang kuat menang. Oh iya, zaman kedikdayaan ya. Dibunuh. Zaman katanya dewa masih dekat gitu ya.
belum ada para dai, para aulia, para wali ya yang syiar hanya untuk orang-orang suci. kayak seperti Resi Begawan seperti itu. Hanya untuk orang-orang suci. Orang tamak tidak bakal disentuh. Oh, sekarang zaman saya sudah muak. Berarti kenal dengan rajanya tadi. Sekarang udah kenal. Selepas kepergian sampai nanti, saran sampai diapakan ini? Dibakar saja. Iya, nanti kita bakar. Kamu harus merelakan. Iya. Jangan berharap. Orang dia cuma diamanahin, tahu dititipin. Ini Kerjanya udah terputus sekarang. Belenggu sampean terhadap jasad ini udah lepas. Ada saran lagi pemirsa? Jadi mau kemana itu? Setelah disempurnakan? Setelah disempurnakan mau kemana? saya mau ke Kayangan? Ke Kayangan? Naik Kayangan? Alhamdulillah ya. Ya, insya Allah nanti diangkat. Udah, nanti minta tugas sama Yai ya. Ketemu sama Yai ini, Yai masang yang Nur Canewana, minta tugas ya. Minta Tapi tugas. selama ini sampean sebenarnya belum sempurna mencari sosok yang bisa menyempurnakan sampean ya? Hah? Terombang ambing. Tapi di dunia sampean udah kenal nama ini, tidak kelihatan mukanya cahaya. cuman namanya maksudnya kenal. Cuman selama ini belum pernah bertemu. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semua orang-orang di luar sana yang memiara dan memiliki azimat Batara Karang atau Jenggo. Sebenarnya itu adalah orang-orang yang muksa, yang belum sempurna. Makanya jasanya menjadi mengecil, akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu buat jimat, kedikdayaan dan untuk kekuatan. Padahal mereka juga mempunyai keilmuan yang udah menyekutukan Gusti Allah, yaitu bersekutu dengan jin, setan, siluman dan iblis laknatullah. Ntar hidupnya akan tidak bahagia, Akan mengganggu keluarga. akan mengganggu keluarga. Apalagi anak kecil akan terganggu. Terus juga akidahnya terseret ya. Jangan sama saya. Jadi jangan dimanfaatkan. Dia adalah orang-orang yang pengen muksa. Sebenarnya mereka juga perlu disempurnakan. Malah dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang pengen sakti, mandraguna dan lain sebagainya. Saya sudah benci. Kemarin ada yang membawa saya. Udah tahu mau diarahkan ke sini? Kemarin ada yang membawa saya. Jago-jagoan. Oh, Ya, dimanfaatkan gitu ya. saya pengen menghancurkan dia. Jadi ini apa ya, lama-lama ntar kalau sempurna bisa lepas sep masuk ke alam ghaib seperti itu kalau sempurna. Iya, saya lepas. Tapi lagi berulang orang-orang lama. Kekuatan dimanfaatkan. Kekuatan saya dimanfaatkan. Manfaatkan ya. Iya. Habis ini mau ke sana balik. Saya mau pamit. Iya. Kasihan raga ini. Kasihan raga ini. Iya. Alhamdulillah pemirsa sekalian. Terima kasih. Iya. Saya sudah tenang. Alhamdulillah. Saya ingin menyendiri. Iya. Ya, Iya, monggo silakan. Salam. Monggo semuanya terlepas dari jasad ini. Kunciannya semuanya terlepas. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa namanya? Alhamdulillah sudah kita cross check kebenaran misteri tentang apa sesungguhnya itu fenomena Batara Karang atau Jenglot. Sedikit banyak udah terkuak. Jadi mereka itu adalah orang-orang sakti mandraguna yang dulu sudah tidak pengen hidup di dunia yang fana ini, pengen menyendiri, pengen menyatu dengan alam keabadian, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Makanya jalannya ya bertapa, ingin mukso bahasanya. Cuman karena keilmuan mereka itu dapat dari keilmuan hitam, dari iblis dan dari syaitan, makanya tubuhnya menyusut jadi kecil seperti si Batara Karang ini. Kenapa mereka menggunakan nama Batara Karang? Ya karena tujuan mereka itu pengen ke alam khayangan, pengen menjadi para dewa-dewa, makanya disebut Batara Karang atau dewa, pengen jadi dewa-dewa seperti itu. Ini termasuk ya produk gagal karena muksanya itu mungkin masih keinginan nafsu duniawi, belum bersih secara rohaninya. Mungkin ini nanti dikelaskan ya Kang, mau saya bakar ini, tidak ada manfaatnya sama sekali. Mungkin cukup sekian buat pemirsa channel Sang Jawa di Rumah. Mudah-mudahan tontonan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menyinggung pemirsa sekalian. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.